kemudian verifikasi lapangan sampai dengan tahap pelaporan yang nantinya teman-teman akan lakukan di lapangan sekaitan dengan program kerja Bupati Mamuju yang memang menargetkan ya 500 karena ini dikhususkan untuk yang sasaran genting ini adalah 500 sasaran ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hari ini mungkin ada beberapa yang memang harus kami sampaikan dengan segera. Yang pertama terkait data, karena memang kalau kita melakukan intervensi, kita wajib dan harus berdasarkan data. Ya, data dulu yang ada, kemudian datanya tentu harus dipastikan atau diverifikasi lapangan bahwa data ini sudah memang final untuk dapat dilakukan intervensi. Jangan sampai nanti data kita ini karena memang sifatnya data kita ini adalah data yang dinamis ya, karena updating data kita terakhir adalah bulan Desember. Sehingga memang ini sangat diperlukan untuk teman-teman lakukan verifikasi lapangan. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mungkin sambil kita berdiskusi nantinya, izinkan saya untuk menampilkan beberapa supaya nanti visual atau pemahaman Bapak Ibu lebih terarah. Baik, ini tadi saya baru buat tadi pagi, mudah-mudahan ini saya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara data, ya, data sasaran genting yang telah diberikan oleh Pusdatin Pusat yang dalam hal ini penanggung jawab data ya untuk program genting, itu adalah data hasil dari verifikasi keluarga beresiko stunting yang telah dilakukan pada bulan Mei. Namun untuk penarikan datanya Bapak Ibu itu tentu diambil pada saat terakhir akhir tahun bulan Desember 2024 ya. Nah, dengan demikian data inilah yang menjadi acuan untuk dilakukannya verifikasi lapangan ya, sebagai acuan pegangan bahwa untuk mencari data sasaran di lapangan acuannya adalah data yang diberikan dari Pusdatin Pusat. Bapak Ibu sekalian, untuk data Mamuju ya, ini kalau kami ambil kecamatan, taruhlah 10 kecamatan ya, izin ya, 10 kecamatan, balak-balakan sebenarnya ingin kita masukkan, cuman pertimbangannya aksesnya ini terlalu jauh ya, sementara petugas lapangan kita kayaknya stay-nya di sini ya. Kalau saya lihat sasaran gentingnya juga, sasaran balutanya atau buahnya, ini yang terdata hanya 1. Jadi pertimbangan itu sehingga balak-balakan kita itu dulu ya, kita pending. Jadi kita fokus yang 10 ini, 10 kecamatan. Kalau berdasarkan data yang telah diberikan Pusdatin Pusat, untuk sasaran genting yang memang kami filter adalah prioritas 1 dan 2. Jadi dari total 1.600 sekian data baduka balita, itu yang memang prioritas 1, 2 yang kita ambil. Bapak Ibu masih mengingat yang mana prioritas 1 dan 2? Prioritas 1 adalah kata kuncinya beresiko dan masuk kategori kesejahteraan desil 1, 2, dan 3. Kalau prioritas 2 kata kuncinya adalah tidak beresiko atau dalam hal ini beresiko stunting ya, tapi dia masuk dalam kesejahteraan 1, 2, dan 3. Itu saja pembedanya, sehingga walaupun mungkin tidak beresiko stunting untuk 6 indikator yang ada, misalnya sanitasi ya, jamban, air, kemudian 4 terlalu. Sebenarnya itu yang sasaran ini masuk kesejahteraan 1, 2, dan 3. Artinya memang
dia kondisinya memang dalam kondisi yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, keluarganya, sehingga kita khawatirkan untuk kebutuhan gizi dari baduta ataupun ibu hamil ini tidak terpenuhi. Hingga ini juga menjadi prioritas kedua, makanya kita ambil, walaupun tidak beresiko, tetapi kita khawatirkan gizinya tidak tercukupin, gitu. Apalagi mungkin anaknya ini sudah ada yang sudah berapa? 4, 5 anak, kemudian ada baduta lagi, berarti sudah, iya, sudah banyak anak, dia agak sulit juga ke ekonominya, jadi tentu gizinya ini kita khawatirkan tidak dapat terpenuhi, walaupun tidak beresiko, gitu ya. Nah, dari jumlah sasaran baduta yang ada di 10 kecamatan Mamuju, untuk prioritas 1 dan 2 itu adanya sebanyak 662, ya. Kemudian kalau kita lihat dari beresikonya, dari yang beresiko itu ada 322 dan tidak beresiko ada 340. Nah, untuk pembagian desil 1, 2, dan 3 ini juga sudah nampak yang kita sudah filter sudah jumlahkan. Namun Bapak Ibu, untuk yang sasaran yang ada di Mamuju tentu ada juga yang sudah diintervensi dari teman-teman yang memang memberikan bantuan kemanusiaan ya, dari teman-teman penyuluh. Kalau kami filter berdasarkan data yang ada 17 ya sasaran yang memang merupakan bagian dari database ini. Selebihnya ya, karena mana Nova? Karena total yang diintervensi Kabupaten Mamuju sebanyak berapa ya? Berapa? 24 tambah 15 ya, 24 tambah 15 berarti 39 ya. 39 sasaran, 17 yang memang ada di database, selebihnya adalah sasaran keluarga baru ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu dari sasaran yang sudah diintervensi kita out, kita keluarkan sehingga jumlah data sasaran yang tersedia untuk dapat diberikan ke ke bupati untuk dapat diintervensi adalah sebanyak 645. Tapi ini belum final, Bapak Ibu. Makanya hari ini penting untuk kita sampaikan. Selanjutnya, nah, di awal tadi saya sampaikan bahwa tarikan data yang diberikan oleh Pusdatin pusat itu ditarik pada bulan Desember 2024 sehingga umur anak data umur anak baduta itu tentu akan lewat 3 bulan. Gitu ya. Sehingga tentu kami akan melakukan penyesuaian umur yang ada pada database yang sudah lewat dari 23, bahkan tadi saya lihat ada sampai umur 26 itu masih ada di database. Sehingga kita out, kita penyesuaian umur baduta untuk 3 bulan. Karena tentu kalau merujuk ke Juknis, sasaran genting baduta itu sampai dengan umur 23 bulan. Nah, kalau kita filter untuk umur baduta yang memang sudah lewat, karena kita merujuk pada 3 bulan berikutnya, Maret ini ya, Maret, kita merujuk pada bulan Maret ini, maka jumlah sasaran baduta yang tadinya berapa tadi? 645 ya. 645 itu kalau dikurangi 17 kan 645. Kemudian kita kurangi, ternyata ada sebanyak 336 baduta yang sudah wisuda, artinya sudah lewat umur. Gitu ya. Nah, ini nanti ada masing-masing jumlahnya per kecamatan bisa dilihat.
ya contoh misalnya Tomo ya, dari misalnya 66 data Baduta sasaran yang ada di base ya, ternyata setelah kita filter umurnya, nah, ternyata tersisa 42 ya, karena ada yang sudah lewat umur ada 24. Kebetulan yang diintervensi di Tomo ada 4, cuman dia tidak masuk dalam database, dia keluarga baru ya, sehingga yang tersisa adalah 42 sasaran. Begitu pula mungkin yang di Simboro ya, ini Simboro cukup banyak juga yang wisuda atau sudah lewat umur. Nah, walaupun di database juga sudah ada yang diintervensi sebanyak 11 ya, dari 90 yang ada, sehingga yang tersisa adalah 41. Nah, yang paling banyak nih Kaluku ya. Kaluku 154. Kalau teman-teman intervensi kemarin itu yang masuk database ada 2 ya. Kemudian yang sudah lewat umur ada 73, sehingga yang tersisa ada 79 sasaran. Nah, untuk itu data yang nanti dapat diberikan kepada Bupati ada 309. Namun 309 ini adalah yang ada di database ya, yang memang sudah difilterkan. Tetapi kan kemarin kita sampaikan bahwa memang ada data, tentu saja ada di lapangan data ibu hamil maupun baduta yang memang belum terregis. Artinya kalau kita melihat kondisinya pada bulan pada saat pendataan keluarga tersebut itu belum terdata, kemudian ketika itu dia hamil dan melahirkan, sehingga tidak tercatat, tidak tertarik atau tercatat di database. Termasuk juga yang kemudian ada keluarga baru menikah ya, kemudian kondisi hamil di bulan Januari, nah ini juga bisa ya, tidak termasuk dalam data kita. Data yang ada di lapangan yang memang belum terjaring, silakan teman-teman untuk lakukan verifikasi kecamatan ya, yang nantinya akan mencukupi target 500 sasaran ini. Kenapa? Karena kalau kita berikan data yang memang sudah lewat umur, nantinya juga Bupati akan menanyakan ini gimana, ini anaknya sudah besar, apakah memang kok masih ada, ketika nanti diintervensi ke lapangan, ya nanti pasti akan kelihatan bahwa ini anak sudah lewat umur gitu ya. Nah, bukan balita lagi, sudah masuk balita dia. Oke. Kecamatan mana itu Matambang? Kemudian memang juga tadi informasi kami dapat terakhir bahwa nanti launchingnya itu April ternyata ya, April. April ini kalau berarti kalau saya menghitung lagi, kalau nanti April baru diintervensi, pasti ada yang lewat lagi umurnya. Oleh sebab itu saya sudah kasih naik 2 bulan. Jadi yang diambil datanya adalah baduta mulai umur 1 sampai dengan 19 bulan. Artinya masih tersisa, kalaupun nanti diintervensi ada data, itu masih tersisa 3 bulan dapat diintervensi. Gitu. Masih ada 3 bulan. Tidak apa-apa, yang seperti ini silahkan masukkan saja. Nanti tentu kita masih bisa istilahnya 1 bulan kenaikan badan itu luar biasa ya, walaupun ya itu sangat berarti. 1 bulan kenaikan berat badan sangat berarti itu, gitu ya. 3 bulan ini intervensinya ini termasuk cukup, itu sangat membantu, gitu ya. Makanya ini 3 bulan masih kita ambil. Kalaupun nanti selesai ya. Nanti selesai, kemudian otanya ini masih mau lanjut, ya silahkan nanti masukkan cadangan, ya. Nah, siapkan memang cadangan.
untuk yang 3 bulan gitu. Oke. Eh, untuk datanya Bapak Ibu sekalian, kami sudah memfilterkan izin supaya nanti datanya teman-teman, saya dengar tadi Bu Hilda juga melakukan filter data ya. Cuman nanti tidak apa-apa Bu Hilda, disesuaikan saja kalau misalnya data kami nanti disesuaikan saja Bu dengan data Ibu apakah memang sudah sesuai atau belum. Karena pertimbangan dari kami memang ini untuk kedepannya. Jadi memang kita melihat indikasi-indikasi yang memang harus kita lakukan ya untuk persiapan datanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau data ini sudah kita pahami untuk sebagai pegangan, selanjutnya tentu kami harapkan Bapak Ibu tadi sudah termasuk verifikasi lapangan ya. Tentu yang kami harapkan selanjutnya adalah masing-masing dari penyuluh KB sesuai wilayah kerjanya untuk bisa mengawal ya OTA maupun sasaran genting atau sasaran baduta ibu hamil yang diintervensi. Bapak Bu Tini. Pengawalan ini, Bapak Ibu, fasilitasi pendampingan ini mulai dari pertama adalah laporan umpan balik atau laporan data balikan. Maksud saya begini, kami kasih data, memang saya punya data ini. Cuman saya kan tidak tahu apakah ini jadi final fix yang diintervensi. Saya tidak tahu. Ya kan? Nah, makanya saya perlu data balikan. 500 itu Bapak Ibu bukan data yang sedikit. Kami pun di provinsi akan mengawal. Kenapa? Karena tentu kami data genting yang diintervensi ini karena sudah mengeluarkan uang dengan secara kemanusiaan ya, pertanggungjawabannya ini loh. Apakah nantinya akan ditanya apakah ini berdampak? Mana hasil monitoringnya, mana hasil evaluasinya? Nah, kalau tidak kami mulai dari sekarang, ini bisa chaos, bisa ketatar ketitir. Nanti kalau di belakang, maba baru nyari data balikan, baru ini. Nah, saya nggak mau seperti itu, gitu. Cuci piring di belakang, teman-teman. Makanya saya, Bapak Ibu sekalian, kalau kami pun menyambut baik ya instruksi dari Bupati, sangat merespon, kami sangat apresiasi, bahkan kami pun sangat semangat. Jadi tolong bantu kami, Bapak Ibu di lapangan untuk tertib administrasi, tertib prosedur, tertib tahapan. Kenapa? Karena ini nanti akan menyusahkan di akhir. Nanti pertanggungjawabannya ke menteri sampai di pusat ini kasihan Pak Kaper. Nggak bisa membuktikan. Ya, jadi mulai selanjutnya kami harapkan data balikan, data final yang disepakati, yang sudah disepakati oleh OTA untuk dilakukan intervensi. Misalnya di Tomo, gitu ya. Di Tomo yang mau diintervensi 42. Ini misalnya, saya kasih contoh. Ada 42 nih. Sudah jelas OTA-nya siapa. Nah, misalnya dari ya taruhlah kepala desa ngambil 2 gitu ya. Nah, Kapus ngambil 2. Ya pokoknya sampai oke lah, fix gitu ya. Itu dicatat. Gitu ya. Karena memang untuk OTA itu bisa perorangan. OTA perorangan, OTA komunitas, OTA apalagi kalau pemerintah udah nggak di itu lagi ya, komunitas. Kalau misalnya ya patungan misalnya, ya udah saya dengan itu, tapi nggak mungkin patungan ya, pasti ngambilnya per orang ya. Nah, tergantung apakah satu orang menanggung satu, nah, atau mungkin ada 2, misalnya kepala desa, monggo. Nanti Bapak Ibu tolong catat ya. Misalnya OTA tadi ya Pak dan kepala desa ya.
Eh, Otanya adalah kepala desa, sasarannya ada 2. Data sasaran seperti yang saya formatkan itu, lengkap dengan data individu orang tuanya. Mulai dari nama ayah, nama ibu, nicknya, kemudian nama anak, ya. Nah, kalau dia keluarga baru, maksudnya tidak ada di database. Nah, ini yang kadang-kadang yang menyusahkan kami. Kalau tidak lengkap datanya, saya mau lacak di mana gitu kan. Nah, jadi harus ada tanggal lahirnya juga, kemudian nama anaknya harus jelas, karena kemarin saya validasi, nama ternyata beda 1 huruf susah. Misalnya Fadli, tapi ditulisnya Fadli pakai P. Nah, ya ada juga yang kemarin ibu hamil Santi jadi Sinta. Nah, aduh. Ini ini kadang-kadang jadi validasi data itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan, gitu ya. Jadi bantu saya untuk benar-benar dicatat identitasnya, minimal jangan salah nicknya, karena ternyata nicknya juga ada yang salah. Saya berharap di nick, ya, saya berharap di nick karena nick itu yang kode unik. Ternyata nicknya salah, saya harus putar otak cari nama, ya. Untung di sini ada 2, ada istri, nama istri, sehingga alamat tolong jelas ya sampai dusun. Nah, alamat jelas sampai dusun supaya saya lacaknya enak, gitu. Bisa ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu data balikan tolong dibuatkan Excel ya, kalau bisa 1 OTA 1 Excel, input di link data balikan, gitu ya. Bisa ya? Soalnya kami menghitung juga melaporkan sesuai dengan jumlah OTA, ya. Atau misalnya bolehlah kalau mau 1 kali laporan aja ya, direkap, boleh. Iya juga ya, susah juga. Misalnya 42, 40. Cuman tolong nanti Excelnya diperjelas ya, mitranya, mitra otanya ya. Jenis mitranya adalah perorangan, nama penanggung jawab, tulis namanya itu kepala desa, bukan nama penyuluh. Kalau kemarin kan nama penyuluh karena memang yang otanya adalah penyuluh ya. Nah, ini nanti penanggung jawabnya adalah itu nama otanya. Nah, kalau jenis OTA, ya, perorangan atau komunitas atau organisasi, gitu ya. Kalau kemarin ada IWAPI, Organisasi Ikatan Wanita Pengusaha, ada di Wono, ya. Ada ternyata IWAPI. Kalau IWAPI, enggak sih. Ternyata ada organisasi IWAPI di Wono, Ikatan Wanita Pengusaha. Nah, kemudian baru identitas orang tua, nik orang tua, nama anak dan tanggal lahir, gitu ya. Silakan direkap, kirim ke link data balikan. Yang mana linknya? Link. Nah, di-share ulang. Ini ya. Link untuk data balikan, silakan untuk dikirim ke kami. Ini yang final ya. Kemarin itu banyak yang sudah ngirim, masih menelpon ke kami. Budian, bisa nggak ganti Budian? Pusing lagi saya ngelacak lagi. Soalnya ini banyak. Mana sudah terkirim, sudah terekap, sudah dan sebagainya itu banyak. Saya harus nyari lagi ya. Benar-benar pastikan kalau memang sudah fix ya. Itulah gunanya verifikasi lapangan. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah melakukan pelaporan data balikan, ini tidak berhenti sampai di sini. Bapak Ibu akan melakukan pendampingan, ya, intervensi sesuai dengan yang disepakati. Misalnya bantuannya dalam bentuk apa? Kira-kira ada bayangan nggak nanti otanya mau dalam bentuk apa? Apakah makanan? Apakah dalam bentuk bahan makanan?
Nah, ini nanti tolong didampingi. Catatan yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu penyuluh, sebelum diintervensi tolong ditimbang dulu. Karena ini penting supaya memonitoring perkembangannya sebelum dan sesudah diintervensi. Ya, nanti pelaporannya akan ada tersendiri. Tadi ya, saya sudah sematkan di grup. Kalau perkembangannya itu Bu, Ya. langsung di posyandunya, biar di posyandunya atau kita yang timbang? Nah, ini nanti saya juga akan sampaikan ya mekanismenya untuk ini. Yang jelas intinya, saya mau copy kok. Oke. Bapak Ibu, untuk ketika sudah mulai diintervensi, tolong Bapak Ibu mencatat penimbangan tinggi badan, berat badan kalau balita, kalau ibu hamil ada lilanya. Ini pada saat sebelum diintervensi, ya. Ini data awal untuk nantinya monitoring perkembangannya. Untuk pengisiannya silahkan diisi pada link yang ada saya sematkan di sini. Pengisian link ini tidak hanya sekali Bapak Ibu, tetapi dia diisi nanti bulan berikutnya, ya, per bulan. Karena kami rekapnya nanti akan kita lakukan rekap, kemudian lakukan evaluasi data, analisis data. Nah, untuk yang tadi Bu Trimurni, untuk yang awal bisa dilakukan dua hal. Yang pertama, misalnya kayak bulan Februari ini ya, kita serentak mengintervensikan bulan Februari. Bagi yang memang sudah melakukan penimbangan di bulan Februari, ambil yang itu. Boleh. Ya, itu dimasukkan. Karena memang kita intervensinya di awal bulan Februari. Nanti dilihat apakah awal bulan April intervensinya berarti penimbangannya pada saat April. Ya. Atau kalau misalnya lebih duluan intervensi daripada posyandunya, ya yang diisi yang penimbangan pada saat Bapak Ibu melakukan intervensi. Ya. Selanjutnya bulan berikutnya tentu kami harapkan sasaran-sasaran di intervensi ini dipastikan ke posyandu dong, ya, dipastikan diperiksa ibu hamilnya. Nah, nanti tentu akan sama itu penimbangan pencatatan di posyandu dengan yang kita monitoring, gitu. Nanti ngambil untuk TB, BB dan lila ibu hamil yang diinput yang sesuai pada saat posyandu. Kan beda-beda ya posyandu ya tanggalnya ya. Nah, enggak apa-apa. Yang penting dalam bulan itu, ya kan? Bulan berikutnya kan di bulan misalnya April pertama intervensi, Mei ambillah isilah link ini sesuai dengan tanggal posyandunya. Gitu ya. Nah, jadi ini kenapa kami sampaikan ini supaya kita pastikan dia ke posyandu lah ya. Nah, terus bagaimana kemudian kalau enggak bisa sekali nih ke posyandu, ya udahlah manual aja, timbang, ukur, ya. Yang penting tercatat. Karena kan kita lakukan intervensi ya. Dan ini datanya sangat penting untuk nantinya kami lakukan evaluasi data perkembangan ya. Diinput per masing-masing sasaran, artinya per baduta. Ini cukup simpel ya. Ini pengisiannya. Pak Takim tuh ada 15 di wilayahnya Rangas. Jadi 15 ini dia harus input gitu. Tapi kalau nanti terbagi misalnya per wilayah kerja kan jadinya sedikit nggak banyak kan? Nah, gitu. Yang dia isi. Nah, jadi masing-masing. Saya nanti enggak apa ya? Saya mengembalikan ke masing-masing wilayah kerja.
Karena kalau per kecamatan, ya saya bingung nih. Masa Pak Ansar terus yang saya itu, ya kan? Nah, masing-masing wilayah kerja, gitu. Ya, tetapi kalau sebagai koordinator kecamatan ya tentu pasti memantau juga desa-desa yang berada di wilayahnya ya. Siapa yang belum? Kan banyak tuh yang nakal. Ya, banyak juga yang itu yang ya macam-macam ya. Maksudnya orang beda-beda. Jadi ya tolong ya pasti kalau saya nggak bisa menjangkau yang bersangkutan ya pasti ya saya tanya dulu koordinatornya. Nanti kalau koordinatornya menyerah ya udahlah nanti kita carikan jalan seperti apa. Selanjutnya ini sudah tahapan keberapa nih? 1, 2, 3 ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini sambil menunggu aplikasi LC-Mil Verbal bangkit kembali, mati suri dia. Bangkit kembali ya dalam waktu dekat ini kita juga sudah mempush tim teknis pusat untuk aplikasi verbal LC-Mil. Tentu ini muara akhirnya kami harapkan PPK dapat menginput ya baik pelaporan LC-Mil maupun verbal. Nanti kita bantu feedbacknya juga ya. Cuman kalau saat ini monitoring untuk aplikasi data yang terinput di LC-Mil verbal masih belum ada. Kemarin itu saya lakukannya manual. Tentu kami harapkan juga pusat akan membuat fasilitasi tabulasi monitoring ya. Nah, nanti arahnya ke situ, nanti akan ke situ. Tetapi kami ingatkan juga memang perlu kita ingatkan bahwa pelaporan akhir itu melalui aplikasi LC-Mil verbal. Tapi untuk sementara ya ini tetap kita lakukan untuk manualnya sambil menunggu laporan akhirnya itu yang nanti akan ya sambil jalan sambil itulah ya, itu tugasnya pusat. Saya kira itu ya sosialisasi terkait penginputan LC-Mil verbal saya kira sudah kita lakukan di 6 kabupaten. Semua kami undang tanpa terkecuali. Jadi ya kalau ada yang belum paham saya juga bingung, tetapi walaupun demikian kami tetap buka ya konsultasi ya, kami tetap buka konsultasi tanya jawab dan diskusi terkait bagaimana melakukan pelaporan LC-Mil verbal. Saya kira itu ya Pak Li untuk penyampaian kami. Jadi yang pertama data masukan dari kami karena memang ada beberapa hal pertimbangan yang memang perlu untuk disesuaikan datanya. Kemudian verifikasi dari teman-teman untuk memasukkan sasaran-sasaran baru ya, ibu hamil maupun baduta yang memang belum terdata. Jadi caranya ya Bapak Ibu yang untuk verifikasi lapangan nanti kami berikan datanya ini, misalnya ini kan jelas nih ya, mulai dari kecamatan sampai kelurahan sampai RT RW. Jadi misalnya kalau yang pegang wilayah Dungkait ya, yang pegang wilayah Dungkait ini ada berapa ini kan kebaca, oh ini hanya segini, dia masih mau butuh ini, berarti di luar daripada data anak ini gitu ya. Berarti ada nih di Dungkait, tapi tidak ada namanya di sini Bu Deno. Nah, itu sudah berarti dia yang belum tercatat. Cuma nanti umurnya ya tadi yang disepakatin ya 3 bulan sebelum 3 bulan sebelum apa istilahnya 3 bulan terakhir gitu ya, 3 bulan terakhir. Berarti umur 19 bulan minimal. Maksimal ya, maksimal umurnya 19 bulan supaya ada waktu 3 bulan untuk dilakukan intervensi. Jadi silakan teman-teman masing-masing wilayah kerjanya untuk mencari data sasaran baru untuk melengkapi tadi yang 200 sekian ini gitu.
Kalau mudah-mudahan nanti kalau dari OPDKB Kabupaten melakukan audiensi kembali dengan Ibu Bupati Mamuju, ya ini bisa menjelaskan sambil menunggu nanti teman-teman melengkapi data, memasukkan data tambahan. Ya, kan tadi infonya April ya, April. Jadi mudah-mudahan 1-2 minggu ini teman-teman bisa masing-masing wilayah kerjanya memasukkan tambahan sasaran gitu. Di samping data sasaran yang ada. Saya kira itu Pak Fadli dari kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami secara jelas. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, ada masukan, atau ada yang perlu didiskusikan, termasuk mungkin yang perwakilan OPDKB Kabupaten, monggo silahkan Bu, kita sama-sama berdiskusi. Ya Bu, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait mohon maaf sebelumnya, mungkin ini agak ini juga karena ini lagi persiapan juga mau ke ruangannya Pak Sekda masalah 500 data yang ini Bu. Kemarin kan saya sudah ini minta data BNBA yang kayak di filter Bu Dian. Kami sudah dapat itu sekitar 663 dengan balak-balakan 1. Kami tidak bisa hilangkan balak-balakan karena ada data dari Dinkes juga, dari balak-balakan dan orang tua asuh di balak-balakan itu ada 4 orang. Jadi tetap kami pakai balak-balakan 1 yang data KRS-nya Bu. Kemudian terkait 500-nya itu kami sudah filter kemarin, duduk bersama beserta Dinas Kesehatan untuk dipadankan datanya yang sudah diintervensi penyuluh yang 17 sasaran dengan ditambah data Dinkes yang 500 untuk data yang gizi kurang. Nah, kami sudah padankan dan itu kami dapat di Kaluku itu ada 120 sasaran, di Kalumpang ada 27 sasaran, Mamuju ada 69 sasaran, Papalang ada 40 sasaran, Tapalan 49, Sampaga 22, Tomo 31, Simboro 85, Tapalang Barat 36, Bonihau 20, dan Balak-Balakan 1. Insya Allah kami hari ini nanti kami kirimkan data yang kami gunakan ke Ibu langsung untuk diintervensi kembali. Dan mungkin untuk perubahan data Bu, kami rasa mungkin untuk saat ini belum bisa melakukan perubahan dulu karena mengingat untuk padanya lagi data Dinkes, karena kemarin sudah kami klopkan data yang double karena ada beberapa data double, dia masuk di KRS tapi dia juga masuk di Baduta dan dia juga masuk menerima PKH, dan itu kemarin 3 data kami padankan, dan sehingga yang 500 itulah yang kami tarik untuk dijadikan sebagai OTA beserta dengan orang tuanya. Hari ini insya Allah klop Bu, nanti kami kirimkan karena misalnya kayak Bupati itu dia langsung mau ke wilayah Kecamatan Mamuju sebanyak 15 sasaran, terus Wakil Bupati sebanyak 10 sasaran, Sekda kemungkinan ada 5, dan itu semua disusun di wilayah Mamuju Simboro. Dan nanti kami akan kirim rekapnya setelah kami rapat final hari ini dengan Pak Sekda di ruangannya. Mungkin itu laporan dari saya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin dulu Bu bergeser sedikit karena ini sudah ditelepon. Ya, terima kasih Bu Indah. Mungkin izin tadi. Ya, kalau untuk data mungkin ya karena ini kemarin kita juga baru dapat infonya ya Bu ya. Koordinasi itu juga baru di saya. Ternyata Bu Hilda sudah terima dari anggota saya mungkin ya. Itu sebenarnya belum verifikasi saya. Tapi hari ini memang saya juga baru selesai untuk lakukan verifikasi sebenarnya. Memang benar, dan itu memang benar filternya 663. Ini kan di luar balak-balakan. Ya, benar itu. Cuman, tapi kan saya
sampaikan 663 itu kalau lihat umurnya banyak yang out gitu. Jadi kalaupun misalnya tadi yang sudah dipadankan sama Dinkes nggak apa-apa, memang benar itu. Kalau dalam data kita itu pasti ada yang stunting ya, pasti ada yang beririsan gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kalau mau ditambahkan lagi dari 309 data yang kena stunting berapa, nah itulah yang nantinya jadi bisa kita gunakan, itu lebih valid lagi. Nah, tapi kalau semisal ini saran aja, semisal nggak apa-apa Bu, tetap seperti itu Bu, anunya kabupaten, tapi nanti mungkin verifikasi lapangannya ya, teman-teman kan tidak terhitung. Kalau misalnya nanti yang mau diintervensi ternyata sudah di atas 23 bulan gitu. Kalaupun misalnya nanti pas kebetulan dia stunting dan dia juga masuk sasaran genting, ya itu mungkin diambil dari Dinkes. Tapi kan kita tidak terhitung untuk target kita yang 500. Berarti itu ranahnya Dinkes, berarti berkurang lagi kan? Nah, kita pasti kuota kita Ya, Bu, pasti. kurang lagi kalau itu. Jadi tidak apa-apa Bu Hilda, cuma nanti kalaupun yang kan tadi ambil data gelondongan aja ya 663, terus dipadankan sama Dinkes, di out yang yang stunting, tahu berarti tersisa berapa Bu? Bu, 500 Bu, itu pun kemarin kami sudah share ke semua penyuluh, ke masing-masing penyuluh untuk diverifikasi kembali Bu, dengan nama Iya, posyandu di mana dia berada. Dan iya, sampai saat ini masih ada satu kecamatan belum masuk, jadi kami masih iya, menunggu kecamatan Kalumpang dan beberapa kecamatan Simboro. Dan ada beberapa laporan dari teman bahwa ada sasarannya yang sudah meninggal lah, yang sudah pindah, itu kami sudah iya, ini Bu, iya. diganti Jadi dengan sasaran baru. benar. Berarti 500 ini yang tersisa setelah dipadankan dan difilter untuk yang stunting. Berarti teman-teman pasti akan mendapatkan data baduta yang lewat umur Bu Hilda. Iya, ada Bu, ada beberapa yang sudah 24 tahun bulan ini. Makanya tadi Karena memang di 663 ini belum kami filter yang lewat umur Bu gitu. Tadi iya, kan Bu. di awal penyampaian saya seperti itu. Nah, ini sekarang kami sudah filter. Tidak apa-apa Bu Hilda, nanti kita bantu untuk filter kembali yang 500 itu, yang Ibu Oh iya, dari Ibu ya. Kami izin ya Bu Hilda, kami dibagikan datanya. Nanti kami iya, bantu untuk melakukan padanan untuk yang lewat umur. Nah, iya, Bu. tidak apa-apa yang lewat umur di out, nanti yang kekurangannya Bu Hilda, kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab kita untuk Tetap menyelesaikan. tanggung jawab OPDKB, Bu. OPDKB tetap Ya, siap memberikan sama-sama. 500. Ya, tanggung jawab juga bersama-sama dengan penyuluh untuk dapat melengkapi data sasaran baru yang ada di lapangan. Iya, Ya, Bu. jadi izin Yang teman-teman dalam waktu 1-2 minggu ini ya untuk mencari sasaran di luar dari BNBA, sasaran baru per wilayah kerjanya. Ya, yang nantinya tentu juga di luar stunting ya, di luar stunting kan ada data stunting nanti yang sudah dipegang juga sama Bu Hilda. Jadi nanti bisa benar-benar tidak tumpang tindih gitu. Nah, kalau terkait laporan data balikan, ini kalau memang benar-benar sudah fix siapa menanggung siapa gitu ya. Siapa menanggung siapa, baru nanti masing-masing per wilayah penanggung jawab yang mengirimkan untuk data balikan ya bagi kota yang sudah akan melakukan intervensi. Saya kira terima kasih Bu Hilda ya penyampaian informasinya. Nanti kami akan kawal untuk selanjutnya. Iya. Ya, terima kasih. Halo. Dari penyuluh, apa ada yang mau ditanyakan atau ada masukan, teman-teman? Ya, silakan Pak Ansar.
Ada masuk tanya lagi ini kan sudah ada target bahwa kita akan sasar sekian. Apakah di perwakilan ini nanti akan ada membagi ke setiap kecamatan? Karena kalau yang dibagi kemarin Bu Hilda itu kayaknya ada juga kami ada. Terus waktu kemarin waktu dengan Pak Kepala itu mendapat orang-orang yang memang kurang mampu. Nah di data ini kapan tidak masih ada pegawai atau orang mampu yang di dalam data ini. Nah kalau tidak melihat orang ini mampu. Nah, kemarin kita bagaimana orang yang tidak mampu. Nah ini aja kalau memang tidak melihat ke situnya, ini bagaimana nanti kondisi di lapangan kita melakukan pemetaan. Ya. Terima kasih Pak Ansar. Jadi gini, kembali lagi yang disampaikan Bu Hilda itu mengacu data dari kami, ya, yang terakhir 663 itu, coba dilihat. 663, benar, dengan Pak Kalupang 1 tadi ya, itu data awal yang dipegang Bu Hilda. Artinya, Pak Ansar, artinya 663 itu memang sudah prioritas 1-2. Artinya bahwa dia masuk tingkat kesejahteraan 1, 2, 3, sudah difilter, sudah di-out yang memang mampu. Kecuali, karena ini sudah difilter keadaan kesejahteraannya, kecuali kalau ada yang salah pada saat pendataan. Nah, itu. Padahal ini kan sudah dihitung dari P3KE, dia sudah masuk desil 1, 2, dan 3. Sudah ada desilnya. Nah, jadi untuk Bu Hilda tadi sudah mengacu pada ini 663. Yang tinggal, yang sisa itu tadi yang saya omongin ke Bu Hilda, sudah sepakat tadi. Kami diberikan yang 500 yang sudah dipadankan sama data Dinkes. Nanti kita untuk target kedua, untuk target Pak Ansar tetap mengacu target dari kabupaten karena memang 500 kan dibutuhkan ya. Nah, masing-masing sudah dibagi ya per kecamatan. Jadi kekurangannya itulah yang nanti Bapak Ibu untuk tambahkan. Nah, kalau misalnya contoh lagi, kita kan tidak bisa mengikat bahwa dalam satu wilayah itu harus ada sekian, kan itu tidak kita nggak tahu ada banyak buta di situ atau ibu hamil, kan kita tidak tahu kan. Kalau sedikit masa kita mau paksakan orang hamil ya. Nah sekarang kondisi seperti itu, silakan bagi teman-teman yang memang ternyata banyak, dicatat semua dulu yang sasaran-sasaran baru ya. Kemudian lihat targetnya ya. Targetnya misalnya ada 10 ya, kekurangannya. Sementara yang teman-teman dapat di lapangan itu ada 25. Berarti kan kelebihan 15. Nah, itu di-keep aja dulu. Nanti tanya teman-teman mana yang lain dari kecamatan lain yang memang tidak bisa di-push lagi untuk mencapai targetnya. Ya, silakan mengambil dari situ. Dialihkan gitu. Sehingga nanti mencukupi 500 itu. Bisa dipahami, ya kan? Nah, seperti itu strateginya, teman-teman. Karena kita nggak bisa maksain di satu wilayah bilang pasti banyak badutanya, pasti banyak hamilnya, gitu. Oke. Saya kira itu ya. Ada lagi? Tapalang dan Tapalang. Ada dari Tapalang, ya. Ya silakan Pak. Siapa ini? Dari Tapalang silakan. Apa itu kak tadi? Pak Bait ya? Ya Pak Bait silakan ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan atau ada masukan terkait dengan program genting ini?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKB Tapalang mau nanya saja ini tentang sasaran intervensinya ini. Bisa diulang, Pak? Kami sudah laporkan kemarin. Bisa di pertanyaannya, Pak. Bisa tadi. Ya, dari kecamatan lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak Arwi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita ini PLKB Bu di Kecamatan Mamuju kan sudah dapat semua target dari kabupaten per desa Bu. Sudah ada itu nama kita dikirimkan oleh kabupaten dan di setiap posyandu mana itu nama-nama yang harus kita cek. Yang pertama tadi mungkin saya kalau sudah salah tangkap, umpamanya itu anak sudah lebih dari 2 tahun, bagaimana itu, apakah kita carikan target yang lain atau bagaimana? Yang kedua, nanti model intervensinya bagaimana? Apakah kita masakan juga di baru kita antar masing-masing macam begitu atau bagaimana? Karena itu kalau target melebihi dari 10, saya rasa per desa itu sangat keberatan kita PKB itu untuk mengantarkan nasi tiap hari itu dan mendampingi makannya itu. Sedangkan kami kemarin 4 Bu, terus terang kami jalan itu mengantarkan nasi dan memberikan makan itu Bu, hampir 2 jam. 4 anak saja itu kita keliling itu. Jadi nanti kalau umpamanya ini target begitu banyak, bagaimana model intervensinya? Mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Ya, sebelum ini Bu Hilda masih bergabung dengan kita. Mungkin bisa diinformasikan terkait jenis bantuannya karena kemarin saya dapat info dari Bu Ira kalau bantuan yang akan diberikan itu dalam bentuk bahan protein dan hewani, ya. Jadi bukan makanan jadi. Oke, mungkin bisa diperjelas mungkin oleh Bu Hilda. Silakan Bu Hilda. Iya Pak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya Pak? Ya, kedengaran Bu. Oke, terkait yang tadi masalah jenis bantuannya, sudah betul yang kami sudah informasikan kemarin bahwa bantuannya itu bukan makanan berupa bahan makanan protein hewani dan protein nabati, pokoknya bahan pangan yang kemungkinan ini masih kami diskusikan juga hari ini. Kalau itu fix mungkin seperti itu yang bernilai 200.000 Pak per paketnya selama 1 tahun. Ya, butuh 200.000 dilontarkan ke sasaran untuk dibagikan. Dan adapun itu pelaporannya, kemungkinan pelaporan kan tetap penyuluh dengan teman TPK yang melakukan intervensi di lapangan. Jadi mungkin pelaporannya, mungkin kami akan tetap mengikut pelaporan dari KKBN. Dan terkait masalah jadi yang umur yang sudah out, ini juga sudah tandai yang mana yang sudah out bulan ini, dan itu pun kami masih menunggu teman-teman dari penyuluh untuk data cadangannya, karena untuk 500 ini fix kami tidak bisa ganggu dulu sampai peloncingan,
karena rencana peluncingannya itu hari Senin. Jadi untuk pun yang akan di-outkan nanti setelah peluncingan atau dia setelah umur 24 tahun baru kita masukkan kembali, Pak. Iya. Ini memperjelas kembali tadi dikatakan bahwa bantuannya sebesar 200.000 per OTA ya, per paket. Nah, apakah 200.000 nanti akan Sasaran. sasaran ini apakah akan disalurkan setiap bulan, apakah misalnya per 2 minggu atau per 1 minggu Setiap untuk bulan, Pak. Setiap bulan, Pak. ya, kemudian untuk launchingnya, karena ada 2 informasi yang kami terima akan di-launching pada hari Senin, dan kami juga dapat informasi bahwa diundur ke bulan April terkait dengan persiapan data di lapangan. Iya Bu, iya Pak, terkait launching hari ini kami masih menunggu infonya karena ini masih jadi karena Ibu asisten juga ada apa dia menunggu Iya, finalnya untuk launching. Iya, sebenarnya kalau saya sih masukkan ke Kenapa, Pak? asisten itu misalnya karena ini terkait data dan data ini masih perlu diverifikasi, langkah baiknya untuk tidak buru-buru di launching. Kenapa? Karena ketika kita launching dengan data yang ini kemungkinan sasaran yang diintervensi itu tidak tepat ya, karena tadi sudah dikatakan berdasarkan filter yang dilakukan oleh tim Datin itu sebanyak 300 lebih itu sudah lebih dari umur 23 bulan, sedangkan yang kita mau intervensi itu sampai dengan 23 bulan. Sayang juga kalau misalnya kita intervensi tujuannya untuk keluar dari agar tidak masuk stunting, ketika lewat dari umur 3 bulan, ya saya rasa ngapain juga kita intervensi seperti itu. Tidak tercatat juga, Bu. Ya, di pusat kita tidak bisa catatkan datanya. Jadi masukkan saja kalau bisa kita panaskan data sebaik-baiknya data ini sebelum di launching supaya bisa berjalan dengan baik. Kami juga harapnya Pak, kalau memang launchingnya diundur, itu pun masih ada waktu bagi kami untuk melakukan filter data kembali, verifikasi data kembali. Tapi di sini kami dengan Dinkes juga selalu ini didesak bahwa harus selesai, karena kemungkinan Ibu kita tidak tahu tiba-tiba langsung ada infonya harus launching hari ini misalnya, jadi kita bisa intervensi langsung ke mereka. Kami cuma bisa menunggu info anunya sambil melakukan filter data kembali. Iya, izin Bu Hilda untuk hal ini. Memang benar tadi ya. Mungkin saran saya seperti ini, Bu. Data kan sebenarnya tidak kaku ya. Data itu sebenarnya nanti tinggal dijelaskan bahwa kan ya namanya juga ini umur anak kan dinamis ya. Nanti dijelaskan bahwa dari 500 yang sudah ada itu ternyata belum dikeluarin yang sudah lewat umur gitu ya dari Baduta. Pasti pun juga nanti kalaupun sudah di lapangan itu kan pasti akan ketahuan Bu Hilda bahwa itu sudah lewat umur Baduta. Jadi saya kira teman-teman mungkin sepakat waktu diberikan 2 minggu untuk verifikasi lapangan. Ya, bisa ya? Nah, bisa katanya Bu Hilda. 2 minggu ini untuk melengkapi kekurangan data, plus juga tentu melakukan verifikasi lapangan. Jadi Bu Hilda nanti kami pun silakan dipantau juga teman-teman untuk masing-masing targetnya kan sudah dikasih ya sama Bu Hilda. Untuk pemenuhan kekurangannya ini ya tentu teman-teman akan lengkapi di waktu yang 2 minggu ini ya. Jangan sampai hari ini kita sepakat 2 minggu ternyata yang banyak semua. Kalau kita lihat data ya Bu ya, untuk kekurangan ini kan 500 ya. Sebenarnya untuk yang paling banyak adanya di Kaluku ya, Kaluku sama
eh Karena supaya bisa Palang Barat juga Simboro ya, Simboro. Simboro. Cuman teman-teman kan di sana tidak sendiri ya kan? Kalau per wilayah kerja, makanya tadi saya bilang saya merujuk ke wilayah kerja, iya kan, Bu Anu. Tapi tidak beda ini hanya Banyu bisa selesai dalam waktu sampai 2 minggu karena Kenapa nggak bisa? Maksudnya banyak sasarannya? ya karena sekarang kalau itu ada beberapa penyuluh. Justru enak sebenarnya kalau banyak sasaran, Bu. Misalnya gini, ini kan data sudah ada sasaran, Bu. Yang kita mau cari yang memang belum ada, maksudnya data sasaran baru. Gitu loh, Bu. Ya kalau dari mana Ibu dapatkan banyak sasaran? Kalau kita lihat bilang banyak sasaran, ya kan kita ambil, Bu. Justru enak sebenarnya. Oh, datanya saya banyak, ya catatlah, Bu. Nanti dilihat, oh iya ini belum ada. Iya, emang begitu. Begini. Tunggu. Ternyata ada pemahaman yang salah teman-teman ini. Yang dimaksud verifikasi lapangan, pergi datang satu-satu verifikasi, ya. Tidak seperti itu, Bu. Kekurangan ini kan data BNM yang sudah saya kasih ya nanti, ya kan. Bu Hilda kan 500 dikasih Ki. Masing-masing itu yang terbagi sesuai wilayah. Ada namanya, ya. Nah, itu dari Bu Hilda kan nanti tinggal dikurangi dari saya yang sudah lewat umur. Oke? Nah, kekurangannya, Bu, dari target yang sudah dikasih Bu Hilda, itu yang Ibu cari yang tidak bisa satu itu yang sudah dikasih Bu Hilda. Ya. Paham. Agar mengungkapkan seperti ini, Benar. karena siapa tahu ada di antara teman-teman yang hadir maupun yang ada lewat Zoom itu tidak paham. Oke. Untuk intervensi ya, informasi kepada semua teman-teman supaya satu pemahaman ya, satu pemahaman gitu ya. Jangan ada yang pemahamannya seperti yang disampaikan Bu siapa? Bu Wahida gitu. Jadi teman-teman kan, saya ulang ya, data yang diberikan Bu Hilda itu memang benar, oke? Target pun benar, oke? Tinggal nanti difilter dari saya yang Baduta lewat umur, oke? Kekurangannya teman-teman carikan di lapangan sasaran baru, oke? Nah, lengkapi sesuai dengan target yang diberikan Bu Hilda. Oke. Kemudian yang tadi saya jelaskan, kalau misalnya di lapangannya tidak mencukupi dari target yang sudah ditentukan, silakan teman-teman bisa subsidi silang, ya kan? Subsidi silang bagi yang misalnya dapat sasaran banyak di sana ya Pak, targetku sekian sudah nih masuk semua, targetku sudah tercapai. Nah, itu bisa subsidi silang, lapor ke Bu Hilda. Ini tambahan untuk yang kekurangan dari target dari kecamatan gitu ya. Oke. apa yang kita target banyak negara Iya. Halo. Ya. Nah, ini satu lagi tambahan. Mohon untuk ketika mendapatkan sasaran baru yang harus diambil datanya satu, data orang tua, mulai dari nama lengkap dan nik. Ya, kalau bisa fotokopi kakaknya, kalau misalnya biar cepat, ya. Foto pakai HP kartu keluarganya, jangan sampai nanti yang dicatat beda, lupa satu huruf ya. Biasalah kita tua kan. Nah. Kemudian ya itu kalau fotokopi kakaknya kan jelas nih tuh ada di situ nama, ada nik, ada juga nama anak, ada umur anak. Itu yang penting. Alamat juga kan jelas. Oke. Sip. Cara mudah dan cepat fotokopi kakaknya.
Nah, enggak apa-apa. Nama dan umur, tanggal lahir. Nama dan tanggal lahir anak. Catat di fotokopi di apakah di HP, di catatan gitu. Anaknya si ini, namanya ini, udah ada di kakak. Ya, hamil, kalau hamil, ya data fotokopi kakak juga boleh diambil, tinggal nanti dikode hamil, tinggal nanti dikode hamil, gitu. Oke. Ada lagi? Ya. Kemudian Ya, silakan Bu. maaf Bu, tadi sempat ada saya Izin dengar dulu Pak. bahwa Ada tadi ada di Zoom yang mau bicara. Mohon datang dulu. ya, oke Ibu. Terkait dengan sasaran baru, Ibu, kami dari kabupaten itu intervensi selama setahun ini hanya Baduta, Bu, tidak untuk ibu hamil. Untuk data baru ibu hamil tidak kita intervensi, yang intervensi cuma Baduta. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke, ini informasi baru ya Bu Hilda, terima kasih. Jadi teman-teman tolong dicatat lagi. Tadi kita sudah berbicara sasaran genting ya Baduta ibu hamil ya. Nah, tapi ternyata yang mau diintervensi dari arahan Bupati itu khusus yang Baduta. Oke, enggak apa-apa. Berarti nanti tinggal cari yang Baduta yang belum ada di data. Gitu ya. Itulah Pak, data identitasnya nanti dicatat di situ. Baduta kan 0 sampai 23. Ya, maksimal dia tadi saya bilang supaya kita ada jeda waktu intervensi 3 bulan terakhir, berarti sampai umur 19 bulan. Kalau misalnya Baduta kan sampai 23 ya, tapi kalau yang diambil 23 ya ngapain? Nggak bisa diintervensi, habis bulan gitu. Udah selesai. Ya, umurnya nanti sasaran 1 sampai 19 bulan. Ya, kenapa 19 bulan? Supaya ada waktu 3 bulan diintervensi. Kalau misalnya yang belum makan Ibu, menyusui kan, kalau misalnya dia menyusui yang belum makan. Kalau yang 6 bulan ke atas kan empasi, bahan makanannya disesuaikan empasi. Yang baik Bapak Ibu sekalian, apa kita cukupi diskusi kita pada hari ini atau masih ada yang mau ditanyakan ya, sampai masih ada yang salah paham tadi sudah dipancing tadi sama Bu Wahida ya, mudah-mudahan semua sudah paham terkait sasaran yang akan diintervensi di lapangan ya, jadi bukan sasaran yang ada di data tapi kita mencari sasaran baru. Ya, kami minta juga mungkin Bu Hilda, mungkin hasil dari pertemuannya dengan asisten hari ini atau Sekda bisa dibawa ke kami juga. Iya Pak. Iya. Iya masih Pak, masih. Ya, kami mohon untuk terlalu menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan genting ini, jadi kita bisa sama-sama jalan. Baik, teman-teman yang mengikuti Zoom, sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Karena waktu sisa 15 menit lagi akan masuk waktu sholat Jumat. Ya, jadi sebelum kita tutup ada beberapa hal yang tercatat tadi dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi perlu
pastikan bahwa data BNBA yang kita punya itu berdasarkan data Desember 2024 ya, jadi sehingga umur Baduta tadi itu akan ada yang terlewat ya, pasti ada yang terlewat, ada terlewat 3 bulan, sehingga diperlukan penyesuaian kembali dan sudah difilterisasi oleh tim Jatim sebanyak 336 yang sudah out dari data Baduta ya, ada 300. Kemudian ternyata dari 500 sasaran ini yang diintervensi khusus Baduta ya. Jadi dari awal kita berbicara ibu hamil dan Baduta, ternyata yang disasar cuma Baduta. Ya. Kemudian tugas Bapak Ibu sekalian, kembali kami ingatkan untuk segera melakukan verifikasi di lapangan terkait dengan kekurangan data dari 500 ini ya. Kita siapkan datanya secepat mungkin ya. Kita bisa silakan dikerahkan teman-teman TPK, kader-kader IMP yang ada di lapangan untuk membantu tugas Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu diperhatikan, kemudian tadi sampaikan kita harus tertib secara administrasi, prosedur maupun tahapan sehingga data yang dilaporkan akan terlapor dengan baik di data nasional. Ya, jadi percuma kita intervensi sasaran yang sebanyak ini kalau tidak terlapor dengan baik di pusat. Dan terakhir yang menjadi sasaran itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan wajib untuk mengikuti kegiatan posyandu yang dilakukan setiap bulannya. Jadi disampaikan nanti ke sasarannya bahwa mereka wajib untuk hadir pada kegiatan posyandu. Sekaligus untuk mengetahui seperti apa perkembangan setiap bulan ketika kita lakukan intervensi. Jadi tadi Bu Dian juga minta perlu data awal ya bagi sasaran dan baik berat badan maupun tinggi badan bagi Baduta, sehingga kita bisa lihat nanti ke depan seperti apa perubahannya ketika dilakukan intervensi. Keluar dulu ini anu rapat teh, keluar mak deh. Ya, Apa? Ya, makasih. Ya, saya kira cukup demikian pertemuan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi baik secara langsung maupun secara langsung. Kami ucapkan juga terima kasih kepada tim OPDKB yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita akan laksanakan ke depan dapat berjalan dengan baik dan mencapai target dari pelaksanaan Quick Win Bangga terkait dengan genting. Kami dari tim pengendalian tim provinsi mohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenis bantuannya di 200.000 per bulan. Paketannya 200.000 per bulan. Itu bisa beli apa? Ayam aja 60. Siapa? Dodi, Pak Dodi. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih untuk sanggahan semua jenis sanggahan cuti presensi kegiatan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Ya. Ini sudah dituangkan di nota dinas, saya sudah sampaikan di grup-grup ya, tapi masih ada penyuluh yang protes kalau tidak pernah disampaikan informasinya. Ya. Jadi harus diperhatikan karena yang rugi Bapak Ibu sekalian akan dipotong tukinya ya. Meskipun sudah absen kalau tidak sinkron ya itu tidak terbaca di aplikasi. Ya makanya kenapa kalau bisa setiap hari disinkronkan. Paling lambat 1 minggu lah. Jadi hari Sabtu kalau selesai kegiatannya silakan dicek kembali kegiatan mana presisi apa yang belum sinkron. Ya. Ini banyak teman-teman memang absen tapi lewat tanggal 5 itu masih bisa sinkron tapi tarikan datanya nggak terbaca ya. Ketika data pusat sudah dibuka, kita tarik ya sudah kelihatan. Itu data terakhir yang akan kami store ke keuangan. Terima kasih. Kenapa Pak Dodi?
Pak Dodi mau Kenapa? Pensiun dini? ke Kalumpang. Mau pensiun dini? Apa? Surat berikan cinta balik. Ini dia di rumah ini. Terima kasih banyak tolak-tolak kegiatannya. Berapa dia terima? Dulu nih kalau mungkin terus ke tingkat sini. Ya. Tapi undangan resmi. Undangan resmi, kalau undangan lisan tidak bersedia, undangan resmi. Sudah sih banyak Kak. Kalau tiap pagi sering tidak datang nanti. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Izin kali tidak pamit. dipanggil sudah langsung turun SP itu surat teguran. Kasih Mas. Karena pengertian juga kalau ada yang ketemu dan Apakah kita datang kemarin lain kalau mau cuti ajukan apa pensiun dini, kalau nggak mau pindah ke Galumpang. masalahnya kita tidak tahu apa maunya. Mau pensiun dini kan saja. Rumah masak kan? Kita mau kembali ke rumah masak. Ini case-nya. Kalau sudah Doni itu harus kalau dia kita panggil pasang ya, hari ini kalau kecilnya tadi ini saya Doni pun kami mau kemarin sempat jadi batal masih Kemarin dia